Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.3, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 yaitu mengetahui dan memahami konsep sistem persamaan linear 3 variabel. 3.3.2 menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.3.1 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. 4.3.2 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini adalah 1. Untuk mengetahui konsep sistem persamaan linear 3 variabel. 2. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. 3. Untuk menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Berikut adalah peta konsep materi sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, di mana ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan gabungan dari eliminasi dan substitusi. Setelah itu, kita akan memperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Lalu, apakah yang dimaksud dengan SPLTV itu? SPLTV adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Secara definisi, sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, di sini kita akan menjabarkan menjadi 3 bagian: sistem, linear, dan 3 variabel. Sistem diartikan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini harus saling terkait. Misalnya, variabel yang digunakan adalah variabel X, Y, dan Z. Maka, persamaan 1, persamaan kedua, dan ketiga itu menggunakan variabel X, Y, Z juga. Linear. Arti linear di sini adalah pangkat tertinggi dari suatu variabel itu adalah pangkat 1. Berarti di sini kalau X, Y, Z itu berpangkat 1. Jadi kita hanya tuliskan X, Y, Z saja. Pangkat satunya itu tidak perlu ditulis. 3 variabel. Nah, 3 variabel di sini yang dimaksud misalnya kita ambil variabel X, Y, dan Z, atau boleh juga penamaan variabel lainnya, misalnya ABC atau PQR atau KLM. Boleh bebas ya. 3 variabel, yang penting linear. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut: A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 merupakan bilangan real, di mana A1, A2, A3 adalah koefisien dari variabel X, B1, B2, B3 adalah koefisien dari variabel Y, C1, C2, C3 adalah koefisien dari variabel Z,
D1, D2, D3 adalah konstanta persamaan. Sebagai contoh, 2x ditambah 3y ditambah 6z sama dengan 12. Angka 2, 3, 6 adalah koefisien dari setiap variabelnya. X, Y, Z adalah variabelnya. Dan angka 12 adalah konstanta. Adapun ciri-ciri SPLTV: 1. Menggunakan relasi tanda sama dengan. 2. Menggunakan 3 variabel. 3. Ketiga variabelnya itu berpangkat 1. SPLTV dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. SPLTV dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan permodelan secara matematis. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyimak ilustrasi kios buah berikut. Seorang pedagang bernama Pak Hamid hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, buah pisang, dan buah mangga. Karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karena itu, Pak Hamid hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah Rp2.640.000, sehingga Pak Hamid dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua, Pak Hamid memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, dan 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga, dengan modal Rp2.750.000, Pak Hamid dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Untuk merapikan pembukuan keuangannya, Pak Hamid harus membuat laporan pengeluaran setiap hari. Jika pengeluaran yang ditulis pada pembukuan dinyatakan dalam satuan dus, berapakah harga per dus buah nanas, harga per dus buah pisang, dan harga per dus buah mangga? Untuk menentukan harga 1 dus buah nanas, harga 1 dus buah pisang, dan harga 1 dus buah mangga, kita harus membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Kita misalkan harga 1 dus buah nanas adalah X, harga 1 dus buah pisang adalah Y, dan harga 1 dus buah mangga adalah Z. Jadi, 3 dus buah nanas ditambah 2 dus buah pisang ditambah 5 dus buah mangga, model matematikanya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Selanjutnya, 1 dus buah nanas ditambah 3 dus buah pisang ditambah 2 dus buah mangga, model matematikanya adalah X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Kemudian 4 dus buah nanas ditambah 5 dus buah pisang ditambah 3 dus buah mangga, model matematikanya adalah 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Untuk membantu Pak Hamid menyelesaikan masalahnya, ada beberapa metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi.